Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Udina Faradiba dari program studi kedokteran gigi Universitas Sriwijaya. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan mempraktikkan cara pengambilan gambar dengan menggunakan teknik radiografi periapikal dengan teknik sudut bisektris. Yuk kita simak videonya. Berdasarkan kasus tersebut, menurut saya teknik yang tepat adalah dengan menggunakan teknik radiografi periapikal dengan teknik sudut bisektris. Kepada Bapak Yogi, silakan masuk. Silakan masuk, Pak. Mohon maaf, Pak, sebelumnya apakah Bapak sudah menyelesaikan administrasi di depan? Sudah, Bu. Oh, baik. Sebelumnya boleh saya lihat surat konsulnya terlebih dahulu? Ini, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Silakan duduk, Pak. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Udina Faradiba yang akan melakukan pemeriksaan radiografi periapikal pada gigi seri rahang bawah Bapak. Sebelumnya, apakah akhir-akhir ini Bapak pernah melakukan pemeriksaan radiologi? Belum, Bu. Oh, baik. Baik, Pak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan radiografi periapikal guna melihat gigi seri depan rahang bawah Bapak yang goyang akibat terjatuh. Sebelumnya, akan saya jelaskan terlebih dahulu prosedur pemeriksaannya ya, Pak. Yang pertama, Bapak akan diposisikan pada posisi duduk bersandar dengan kepala sedikit menengadah ke belakang. Kemudian, Bapak akan dipakaikan apron untuk mengurangi efek radiasi yang tidak diinginkan. Kemudian, nanti ada benda yang disebut sebagai film yang akan dimasukkan ke dalam mulut Bapak dan akan Bapak pegang dengan menggunakan jari. Dan selanjutnya, akan diberikan sinar radiasi. Setelah penyinaran ini dilakukan, mungkin akan timbul efek samping dari radiasi, contohnya gusi kemerahan, mual, dan pusing. Namun, Bapak tidak perlu khawatir, karena hal tersebut bisa diatasi. Salah satunya yaitu dengan menggunakan apron yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah dapat dipahami, Pak? Ya, paham, Bu. Baik, jika sudah paham, Bapak bisa menandatangani surat persetujuan dilakukan tindakan radiografi ini ya, Pak. Ini suratnya, Pak. Silakan ditandatangani. Baik, terima kasih. Sebelum tindakan dilakukan, bisa tolong Bapak lepaskan semua benda yang berbahan logam, misalnya jam tangan, cincin, dan kalung. Baik, Bu. Sebelum memulai tindakan, ada alat dan bahan yang perlu dipersiapkan, yaitu yang pertama, persiapkan unit untuk exposure. Di sini saya menyiapkan dummy tabung sinar X. Kemudian, siapkan reseptor atau film yang sesuai dengan skenario, yaitu di sini saya memakai film periapikal nomor 2 dengan ukuran 30,5 × 40,5 mm. Dengan dua sisi, yaitu satu sisi yang berwarna dan satu sisi yang putih. Kemudian, dan tak lupa pula untuk membungkus alat pemegang reseptor di kursi dental untuk kontrol infeksi. Tahapan selanjutnya yaitu pengaturan mesin sinar X, yaitu dengan KVP 60-70 kVp, kemudian MA 10 dan waktu exposure 0,3 sampai 0,5. Baik, Pak, sesuai yang telah saya jelaskan tadi, sebelum tindakan dilakukan, saya akan memasangkan apron yang berbahan timbal. Silakan, Pak. Kemudian operator juga menggunakan apron yang berbahan timbal. Posisikan pasien duduk tegak dengan punggung dan kepala tersupport ke belakang.
Untuk pemeriksaan pada rahang bawah, kepala dimiringkan ke belakang guna mengkompensasi perubahan bidang oklusal saat pasien membuka mulut. Garis trapus ke sudut mulut sejajar dengan lantai. Bisa dibuka Pak mulutnya? Selanjutnya yaitu dengan melakukan tindakan aseptik. Yang pertama yaitu dengan mencuci tangan, kemudian lap dengan menggunakan kain, lalu pakai masker, lalu gunakan sarung tangan. Film diletakkan di bagian belakang objek yang akan difoto, yaitu pada gigi 41, 31, dan 32. Bagian sensitif film atau bagian putih menghadap ke arah sinar. Elemen gigi yang menjadi objek berada di tengah film. Dalam kasus ini yaitu gigi 41, 31, dan 32. Tepi film bagian insisal dilebihkan 2-3 mm dari tepi film. Pada film terdapat angka. Bagian angka ini diletakkan di bagian insisal. Posisi film untuk gigi anterior yaitu vertikal. Kemudian instruksikan pasien untuk menahan film dengan jari telunjuk tangan kiri dan instruksikan kepada pasien untuk tidak menekuk film. Arahkan kepala tabung ke daerah yang akan diperiksa atau pada titik penetrasi. Titik penetrasi gigi insisifus pertama dan kedua pada rahang bawah merupakan lanjutan dari titik penetrasi gigi insisifus dan lateral pada rahang atas yang tegak lurus terhadap garis hayal rahang bawah. Artinya lanjutan dari titik penetrasi insisifus pertama rahang atas pada fossa nasalis dan tegak lurus terhadap garis hayal rahang bawah. Serta untuk gigi insisifus lateral rahang bawah yaitu lanjutan dari titik penetrasi gigi insisifus lateral rahang atas yang terletak pada kurang lebih 0,5 cm dari fossa nasalis dan tegak lurus terhadap garis hayal rahang bawah. Untuk memposisikan tabung sinar X, kita perlu mengatur sudut vertikal dan sudut horizontal dari tabung agar sesuai dengan reseptor dan pemegang reseptor. Pada kasus ini, sudut vertikalnya yaitu negatif 25 derajat dan sudut horizontalnya yaitu 0 derajat. Kurang lebih seperti ini. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu instruksikan pasien untuk tidak bergerak dan hanya menatap ke depan dengan satu titik. Tahapan selanjutnya yaitu dengan melakukan exposure. Exposure dilakukan dengan waktu yang telah ditetapkan. Lalu, operator berdiri di luar ruangan atau berdiri sejauh 6 kaki atau 2 meter dengan sudut 90-135 derajat. Tahapan selanjutnya setelah exposure selesai yaitu mengeluarkan film dari mulut pasien. Kemudian, keringkan dengan menggunakan kertas tisu dan letakkan di wadah yang sesuai di luar area exposure. Setelah semua tindakan selesai dilakukan, maka operator melepaskan handscoon, lalu melepaskan masker, kemudian baru melepaskan apron. Baik Pak, seluruh tindakan sudah dilakukan. Saat ini saya akan melepaskan apron yang Bapak pakai. Baik.
Baik Pak, terima kasih. Seluruh tindakan sudah saya lakukan, tinggal menunggu hasilnya. Bapak boleh meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.